Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat, Bu? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, agar pembelajarannya lebih bermakna dan lancar, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang berani untuk memimpin doa? Saya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi bersama-sama lagu ini ya. Bangun tidur lagunya. Ada tahu anak-anak? Belum, Bu. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Ini di sini buat Bu Guru tampilkan. Bangun tidur, 1, 2, 3. Bangun tidur, terus bagus anak-anak, terima kasih sudah mau menyanyikan lagu berikut ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah bangun tidur? Cuci muka, Kira-kira apa anak-anak? Ya, apalagi? Gosok gigi. Ya, apalagi? Mandi, Bu, mandi. Mandi, Bu. Cuci piring, Ya. Bu. Cuci piring. Oh ya, sudahkah kalian anak-anak membantu orang tua pagi tadi sebelum ke sekolah? Sudah belum? Garing, Sapu, Bu. Bu. Nyapu, Bu. Oh ya, bagus anak-anak. Kalian harus selalu membantu orang tua, tapi tetap ya jangan melupakan kewajiban anak-anak yaitu belajar. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat tema 4. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menemukan kosakata dan maknanya tentang lingkungan sehat. Yang kedua, nanti anak-anak guru minta untuk menguraikan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang ketiga, melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat. Lalu selanjutnya, anak-anak dapat menunjukkan luas garis yang membatasi model bangun datar. Yang kelima, anak-anak mengidentifikasi luas garis yang membatasi model bangun datar. Dan yang terakhir, anak-anak nanti dapat mengenal tentang panjang dan pendek bumi. Nah, pada pembelajaran lalu, kita sudah belajar tentang tugas dalam kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan ini, maka tugas kita adalah menjaga kebersihan lingkungan, terutama adalah kebersihan lingkungan yang ada di rumah. Kebersihan yang ada di rumah itu menjadi tanggung jawab siapa anak-anak? Seluruh anggota rumah, Bu. Ya, pintar, menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, mari kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Yuk, tepuk semangat. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, coba anak-anak sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Ada gambar apa aja anak-anak di situ? Layangan, Bu. Gambar kamar berantakan, Bu. Ya, yang ini coba, yang ini adalah gambar apa kira-kira? Orang sedang di luar rumah, Bu. Lingkungan yang bersih, Bu. Ya. Yang satu kotor, yang satu bersih. Itu mainannya Mbak Mbak Rosita belum Kalau mainan berantakan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Beli lagi, Bu. Minta tolong Ibu, Bu, Dibersihin. membersihkan. Dibuang, Bu. Ya, jangan hanya Mbak Ros. Jangan hanya minta tolong ibu, tetapi kita juga harus ikut membantu untuk membersihkan
mainan kita ya. Jadi hanya jangan apa-apa minta bantuan oleh ibu. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan kalau dengan melihat lingkungan yang kotor ini? Yang dilakukan apa anak-anak? Coba Mas Merapikan, Edi. Bu. Oh iya, pintar. Kita harus merapikannya. Nah, dari gambar ini, anak-anak bisa melihat yang pertama adalah gambar lingkungan yang apa ini kira-kira? Bersih. Bersih, Bu. Ya, Yang ramai, bersih Bu. ya, bersih, tidak ada sampah. Ya, rame. Benar, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua adalah lingkungan rumah yang apa kira-kira? Kotor, Bu. Ya, bagus. Lingkungan ada dua ya. Yang pertama itu adalah lingkungan sehat dan yang kedua adalah lingkungan tidak sehat. Dari gambar ini tadi anak-anak sudah mengetahui lingkungan sehat itu bagaimana toh keadaannya? Keadaannya bagaimana? Udaranya kalau dihirup seger, Bu. Nggak pengap. Oh ya, Bersih, Bu, bersih. ya, tidak ada sampah yang Nggak ada lalat, nggak ada nyamuk. berserakan. Ya, Ada virus. beda ya dengan gambar sampingnya sama apa beda? Beda, Bu. Ya, kalau lingkungan yang kedua, lingkungan yang tidak sehat itu kan terlihat kotor, banyak sampah berserakan, dan udaranya pengap. Nah, kebersihan rumah tadi kan menjadi tanggung jawab kita semua. Dimanapun dan kapanpun kita berada, hendaknya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, kebersihan lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, selanjutnya, anak-anakku, ini ada gambar percakapan antara lebah dan semut. Coba, tolong dibacakan ya. Coba siapa yang berani? Coba tolong Bu Erlin. Iya, Bu. Ya, tolong dibacakan. Ya, Bu. Lakukan percakapan dengan temanmu dan diskusikanlah pertanyaan di bawah berdasarkan percakapan. Ini percakapan antara semut dan belalang ya, Bu? Semut dan lebah. Oh, lebah. Apa yang sedang kamu lakukan, Ya. semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mbak Erlin. Nah, kira-kira sekarang anak-anak dari tadi teks yang telah dibacakan temanmu, coba apa isi percakapan lebah dan semut itu? Kebersihan rumah, Bu. Coba siapa yang tahu? Ya, tentang kebersihan rumah. Di dalam ini nanti kamu akan menemukan kata-kata atau kosakata yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan yang sehat, seperti itu. Kira-kira apa pesan yang disampaikan dalam percakapan ini tadi? Selain tentang kebersihan rumah apa? Tanggung jawab, Bu. Tentang apa? Ya, pintar, tentang tanggung jawab kita ya. Kita semua harus senantiasa menjaga kebersihan. Teks percakapan kan ada dua tokoh. Siapa dan siapa? Lebah dan semut, Bu. Lebah dan semut, Bu. Ya, ya bagus. Lebah dan dapat menemukan kata-kata yang terkait dengan lingkungan sehat. Contohnya apa tadi? Masih ingat nggak tadi? Dari ini tadi apa? Kalian bisa menemukan kata apa anak-anak? Contohnya sehat. Apalagi? Rapi. Rapi. Ya, apalagi? Terhindar dari penyakit. Bersih. Ya, bagus. Nah, yang kalian sebutkan itu tadi adalah kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Selanjutnya,
Kosakata itu adalah pembendaraan kata, kumpulan kata yang merupakan bagian bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, kalian tadi sudah menemukan kata-kata dalam teks percakapan itu yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Sekarang, coba kalian diskusikan makna kata-kata berikut, kemudian tariklah garis kosakata ke maknanya. Coba pasangkan, kira-kira yang berkaitan, yang maknanya sama dengan kata bersih, siapa yang tahu? Coba. Bebas dari kotoran, Bu. Ya, bebas dari kotoran, benar. Lagi, yang kedua, coba siapa yang bisa lagi? Pak Mas Dadang mungkin? Mas Dadang ada enggak ya? Bu, ada Bu. Coba sehat. Sehat. Bebas dari penyakit, Kira-kira Bu. yang sesuai yang mana? Ya, bebas, dari penyakit. penyakit. Terus yang ketiga, coba Mas Hamim. Yang rapi, Bu. Teratur Iya, baik. yang rapi, ayo. Teratur baik. Bagus. Ya, benar. Jawaban anak-anak tadi sudah benar semua. Nah, bersih itu maknanya adalah bebas dari kotoran. Sehat, apa tadi sehat? Bebas dari Penyakit. penyakit. Ya, rapi artinya adalah teratur Baik. atau teratur ya, atau baik. Nah, selanjutnya anak-anak, bacalah teks berikut dengan intonasi yang benar. Ini Bu Guru sajikan ada teks bacaan yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Coba siapa yang berani membacakan? Mas Hendri, coba ayo dibacakan. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Ya. Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Terima kasih Mas. Sekarang yang kedua, siapa yang berani coba Mbak Erlin? Yang paragraf kedua. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah yang berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Ya, terima kasih. Nah, dari bacaan Sama-sama, ini Ibu. tadi, ya, apa yang dapat kalian ketahui dari bacaan ini tadi kira-kira? Isinya tentang apa? Tentang Kebersihan rumah, Bu, yang bersih, Bu. ya, rumah yang bersih dan menyehatkan. Nah, anak-anak, dari teks yang tadi, rumah yang bersih dan menyehatkan, Ibu minta nanti anak-anak menguraikan tentang lingkungan sehat. Sudah Ibu bagikan di WA group, kamu kerjakan di LKPD ya anak-anak. Di situ nanti ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Tolong anak-anak kerjakan terkait dengan teks tentang lingkungan sehat berikut ini. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anakku? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Sekarang selanjutnya simak bacaan berikut ini. Coba anak-anak, coba sebutkan lingkungan rumah yang sehat berdasarkan teks Bersih, Bu, tadi dan bersih. gambar tadi anak-anak. Bersih, Bu. Oh ya, bersih. Apalagi? Bebas dari sampah, Bu. Rapi, Tidak ada Bu, rapi, kotoran, Bu. Ya. Ada ventilasi Apalagi yang udaranya, bisa? Bu. Ada jendelanya, Bu. Ya, kalau ada jendelanya berarti udaranya bisa masuk ya. Rumahnya jadi Bisa Sehat, keluar juga, segar. Bu. ya Segar, sehat Bu. dan segar. Selanjutnya, anak-anak, amatilah 2 gambar berikut ini.
Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Rumahnya Mas Dada Bagaimana keadaan rumahnya? bersih, Bu. Cantik, Bu. Bu. Ya, bersih dan cantik ya tadi. Asri. Asri, oh ya. Sekarang anak-anak kan sudah mengamati dua gambar ini. Sekarang coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang lingkungan rumah yang ada di sini pada lembar LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Nanti dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar kerjasama dalam keluarga Dayu berikut ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Lagi bersih-bersih, Kerjasama, Bu. Bu. Kerjasama membersihkan rumah, Bu. Ya, mereka melakukan bersih-bersih tadi. Kira-kira alat apa saja yang digunakan anak-anak? Sapu, Bu. Pel, Bu. Lap, Bu, lap. Sapu, Ember. lap, Ember, Bu, ya. ember. Nah, Kemoceng, ya. Masing-masing menggunakan alat kebersihan seperti pel, kemoceng, ember, lap, dan serbet. Anak-anak tadi sudah menyebutkan alat-alat kebersihan. Coba dari alat-alat kebersihan itu, coba lihat. Serbet, ini ada gambar apa anak-anak? Keset, Bu, keset. Keset hijau. Keset dan serbet itu, adakah yang kira-kira bentuknya menyerupai bangun datar? Dua-duanya, Bu. Ya, dua-duanya. Bu. Ya, ini bentuknya persegi panjang dan yang serbet bentuknya persegi. Sekarang coba ini ada video mengenal luas garis pada bangun datar. Simak video ini ya. Bangun datar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangun datar? Mudahnya, bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi garis lurus atau lengkung dan biasa kita temukan pada permukaan benda-benda di sekitar kita. Coba perhatikan benda ini. Ini adalah sapu tangan. Permukaan sapu tangan ini berbentuk bangun datar persegi. Lalu, mana yang disebut ruas garis pada bangun datar? Ruas garis adalah garis terluar dari bangun datar. Ruas garis dibatasi oleh dua titik pada ujungnya. Jadi, yang disebut ruas garis adalah ini. Ada berapa ruas garis pada persegi? 1, 2, 3, 4. Jadi, persegi memiliki 4 ruas garis. Contoh kedua, apa bentuk dari permukaan makanan ini? Permukaan makanan ini berbentuk segitiga. Mari kita hitung jumlah ruas garis pada segitiga. 1, 2, 3. Jadi, segitiga memiliki 3 ruas garis. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang saatnya kalian yang menentukan ruas garis pada bangun datar dengan cara menebalkannya dengan pensilmu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Dari video ini tadi yang sudah kamu lihat, di dalamnya tadi anak-anak belajar tentang apa dari video itu tadi? Dijelaskan tentang apa anak-anak? Bangun datar, Bu. Bangun datar, Bu. Ya, bangun datar, apalagi? Luas garis. Ya, luas garis. Bangun datar atau bangun dua dimensi adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Macam-macam bangun datar itu ada. Yang pertama, persegi. Persegi bentuknya seperti ini ya anak-anak. Nah, unsur-unsur dalam bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Siapa yang tahu keset ini bentuknya apa? Segi panjang, Bu. Segi panjang, Bu. Ya, bentuknya persegi panjang. Coba kita temukan luas garisnya. Ya. Yang dinamakan luas garis, ini namanya luas garis. Jadi ditunjukkan dari ini loh. Nih, garis. Ini luas garis, ini luas garis, dan yang ini adalah luas garis. Nah, kalian hitung luas garisnya ada berapa kira-kira anak-anak?
4, Bu. Ya, jadi bangun datar persegi panjang itu memiliki 4 ruas garis. Setiap ruas garis pada bidang datar itu juga disebut dengan sisi. Ya, coba yang pertama ini, ruas garisnya ada berapa? 4, Bu. 4. 4 Bu. Ya, ada 4. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Segitiga Bu. Ya, ada gambar segitiga. Luas garisnya seperti yang ditunjukkan di sini ya. Coba sekarang kita hitung, ada berapa luas garisnya? Baik. 3, Bu. Ya, ada 3. Jadi segitiga ini memiliki 3 ruas garis. Kalian sudah memahami belum tentang luas garis tadi? Udah, Bu. Oh, ya. Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian kerjakan soal terkait dengan luas bangun datar pada lembar LKPD yang tadi pagi sudah diberikan Bu Guru. Jadi, ada petunjuknya di situ. Ditulis nama bangun datarnya, kemudian kalian tunjukkan luas garisnya yang ada pada gambar tersebut. Garisnya dengan cara menggambarkan pada bagian sisi luar bangun datarnya. Contohnya seperti ini ya. Yang terakhir nanti anak-anak menghitung luas garis yang ada pada bangun datar tersebut. Nanti dikerjakan terus dikirim ke Bu Guru ya. Nanti di link yang sudah dibagikan Bu Guru. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud jika kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Misal dengan membuang sampah pada tempat sampah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, hendaknya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Agar senantiasa mengingat cara membuang sampah, berikut ini ada lagu yang berjudul Membuang Sampah. Dengan bernyanyi juga dapat membuat kita sehat, karena kita telah melakukan aktivitas. Mari kita nyanyikan lagu Membuang Sampah dengan memperhatikan panjang dan pendek nada. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mbak Erni. Nah, selanjutnya nanti kita akan menyanyikan lagu Membuang Sampah. Sebelum itu, simak video ini terkait dengan panjang Belajar SBMP pendek kelas 2 nada. tema 4 subtema 2. Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan kelas. Gerakan saat membersihkan kelas dapat dijadikan sebuah gerakan tari. Tirukan gerakan saat menyapu berikut. Perhatikan gerakan koordinasi dari kepala, tangan, dan kaki. Gerakan pertama, kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri bergantian. Gerakan kedua, tangan diayunkan ke samping, dilakukan berulang. Gerakan terakhir, kaki disilangkan bergantian. Ketiga gerakan tersebut dilakukan secara bersamaan ya. Kamu bisa menggunakan musik modern maupun musik tradisional untuk mengiringi tarian. Berikut adalah beberapa alat musik tradisional yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang video terkait dengan panjang pendek nada. Nah, berikut Ibu tampilkan syair lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Sebelum menyanyikan lagu ini, Ibu akan memberikan contoh lagunya. Nanti anak-anak coba menyanyikan di rumah ya. Kalian simak video ini, nanti kalian tirukan. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah,
Terima kasih. Nanti Ibu minta kalian di rumah menyanyikan lagu ini. Minta tolong orang tuamu untuk memvideokan saat kamu bernyanyi. Contohnya sesuai ini tadi ya. Nanti Ibu kirim contohnya ini ke WA Group. Halo anak-anak. Halo. Halo. Hai. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Panjang pendek nada, tapi dapat dihitung. Satuan hitungnya adalah ketukan. Panjang pendek nada ini tadi sudah dijelaskan dalam pora irama adalah panjang dan pendek dari sebuah bunyi atau nada. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Jangan membuang sampah tadi. Di atasnya ada biramanya, tulisannya 2/4. Birama 2/4 ini artinya setiap birama ada 2 ketukan. Anak-anak, dari lagu tersebut tadi apa yang dapat kita ambil kira-kira? Lagu tersebut isinya tadi tentang apa toh? Membuang Sampah, Bu. Apa? sembarangan, Bu. Nah, jangan Tidak boleh buang membuang sampah sembarangan. sampah. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti akan mengakibatkan apa? Lingkungannya kok banjir, Banjir, Bu. banyak penyakit, Ya, banjir. Terus Tidak sehat, Bu. demam berdarah, lingkungannya kotor, namanya nggak enak. sakit. Terus keteladanan dari lagu tadi ya, hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih akan menciptakan suatu kehidupan yang sehat. Anak-anakku, dari pembelajaran ini, guru mau tanya, kira-kira apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba. Kebersihan, Bu, rumah yang bersih. Rumah yang bersih. Apalagi? Lingkungan yang tidak sehat, Bu. Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Apalagi? Ruas garis Mengendapkan dan bangun dua dimensi, Bu. Ya, menentukan luas garis dari bangun datar. Selanjutnya satu lagi, yang terakhir tadi dari lagu tadi anak-anak dapat apa? menentukan birama, Bu. Terus apa lagi? Mengetahui apa? Panjang, pendek, Panjang pendek nada, Bu. panjang, pendek, nada pada lagu tersebut. Kira-kira apa hal yang menarik dari pembelajaran tadi? Bernyanyi, Bu. Penyanyi, apalagi? Nonton video. Mengetahui macam-macam bangun datar, Bu. Ya, mengetahui macam-macam bangun datar dan apa tadi? Luas garisnya. Apa manfaat yang dapat kamu ambil setelah mempelajari materi tadi? Coba siapa yang berani? Mas Dadang? Ya Bu, bisa membandingkan rumah yang bersih dan rumah yang kotor Bu. Ya, pintar. Saya bisa menyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat, Bu. Nanti kalian coba ya di rumah menyanyikan lagu membuang sampah dengan memperhatikan panjang dan pendek nadanya sesuai yang tadi sudah Ibu share di grup WA. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya bisa japri ke Bu Guru ya. Iya, Bu. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini nanti kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Nah, tadi linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Nanti anak-anak kerjakan ya. Ibu tunggu sampai sore hari. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Dari pembelajaran sekarang kita simpulkan. Dari pembelajaran hari ini tadi, kita belajar tentang apa anak-anak? Bangun datar dan luas Coba, siapa? Bangun garis. datar dan luasnya. Ya, Kebersihan lingkungan. kebersihan lingkungan. Nah, terkait dengan materi ini tadi, semua Bu Guru berharap anak-anak selalu menerapkan hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada. Tidak hanya di rumah, tapi dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu membuang sampah pada tempatnya. Pada kondisi pandemi ini, Ibu berharap anak-anak selalu menerapkan pola hidup sehat. Dimulai dari diri sendiri supaya tercipta hidup yang sehat. Anak-anak, untuk mengakhiri belajar pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tolong salah satu siswa untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa Mas Helmi, mulai. tolong ya teman-temannya. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak.
Untuk pembelajaran berikutnya, nanti anak-anak akan belajar pada pembelajaran 2, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Sekian dari Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.